Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Afan Matsuri, NIM 23051020004, Prodi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kontribusi penilaian risiko dalam proses manajemen risiko berdasarkan SNI 2016. Semua organisasi, baik besar maupun kecil, pasti menghadapi berbagai risiko yang bisa mengganggu pencapaian tujuan mereka. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk mengelola risiko secara sistematis dan terstruktur. Salah satu yang digunakan untuk mengelola risiko adalah dengan mengikuti proses penilaian risiko yang tergambar pada gambar ini. Gambar ini menggambarkan alur proses manajemen risiko mulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko hingga pemantauan dan tinjauan. Gambar ini diambil dari dokumen resmi SNI 2016 yang berfungsi sebagai pedoman dalam memilih dan menerapkan teknik penilaian risiko. Dalam penjelasan berikutnya, saya akan membahas secara rinci setiap komponen yang ada dalam gambar ini, serta bagaimana masing-masing elemen saling terhubung dan berperan penting dalam proses manajemen risiko secara menyeluruh. Yang pertama ada penetapan suatu konteks. Langkah pertama adalah menetapkan konteks. Di sini organisasi menentukan ruang lingkup, sasaran, dan batasan penilaian risiko. Konteks dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konteks eksternal, ada konteks internal, dan manajemen risiko sendiri. Tujuan dari langkah ini adalah agar proses penilaian risiko dilakukan secara tepat dan tepat sasaran. Yang kedua, penilaian risiko ada 3 poin, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Identifikasi risiko yaitu semua potensi risiko yang bisa mengganggu pencapaian tujuan organisasi yang diidentifikasi. Ini termasuk penyebab, sumber bahaya, dan situasi yang bisa menimbulkan dampak negatif. Yang kedua, analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, kita menganalisis beberapa besar dampaknya dan seberapa sering risiko dapat terjadi. Yang ketiga, evaluasi risiko. Hasil analisis risiko dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Dari sini kita bisa menentukan mana risiko yang dapat ditoleransi dan mana yang perlu ditangani lebih lanjut. Yang ketiga, perlakuan risiko. Jika ditemukan risiko yang tidak bisa ditoleransi, maka perlu dilakukan tindakan. Perlu risiko bisa berupa menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko tersebut. Langkah ini harus disesuaikan dengan sumber daya dan tujuan organisasi. Yang keempat, pemantauan dan tinjauan. Risiko itu dinamis, oleh karena itu semua proses yang sudah dilakukan harus dipantau secara terus-menerus atau secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap efektif dan bisa menyesuaikan dengan perubahan kondisi eksternal dan internal. Yang terakhir, komunikasi dan konsultasi. Komponen ini berjalan sepanjang proses. Komunikasi harus dilakukan dengan semua pemangku kepentingan agar mereka memahami risiko dan turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Konsultasi juga membantu dalam mendapatkan data, pengalaman, dan perspektif yang lebih luas. Jadi kesimpulannya adalah proses manajemen risiko bukan sekedar identifikasi bahaya, tapi juga melibatkan proses yang menyeluruh dari penetapan konteks, analisis, evaluasi, tindakan, hingga pemantauan yang berkelanjutan. Dengan mengikuti panduan dari SNI 2016, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih efektif dalam menghadapi ketidakpastian. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang manajemen risiko.
Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.